Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fatihah Syauqiah. Pada video kali ini seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan soal hukum yang sebelumnya. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fatihah Syauqiah. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan nantinya silakan isi di kolom komentar ya. Dan saya akan berusaha menjawabnya dan akan kita bikinkan videonya untuk selanjutnya. Oke, saksikan. Selanjutnya, sebanyak 100 mg serbuk simplicia daun dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan dengan 10 ml air. Campuran kemudian dikocok kuat secara vertikal selama sekitar 30 detik. Dari permukaan cairan terbentuk buih setinggi 4 cm dan bertahan selama 30 menit. Prosedur perlakuan di atas merupakan uji pendahuluan untuk senyawa apa? A. Polifenol, B. Flavonoid, C. Tanin, D. Saponin, E. Alkaloid. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Saponin. Selanjutnya, seorang TTK akan membuat infusa dari bahan alam untuk obat pencahar. Prosedur kerja yang dilakukan adalah dengan cara memanaskan panci yang berisi simplicia di atas penanas air yang mendidih selama 15 menit. Pada suhu berapakah metode di atas dilakukan? A. 60 derajat Celcius, B. 70 derajat Celcius, C. 80 derajat Celcius, D. 90 derajat Celcius, E. 100 derajat Celcius. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. 90 derajat Celcius. Selanjutnya, salah satu metode penarikan zat aktif yang terdapat pada tumbuhan yaitu menggunakan metode ekstraksi. Setelah ditelusuri menurut literatur, ternyata zat aktif yang akan diekstrak bersifat termolabil. Metode ekstraksi apakah yang dapat dilakukan untuk zat dengan sifat seperti soal di atas? A. Maserasi dan perkolasi, B. Maserasi dan infundasi, C. Maserasi dan dekokta, D. Perkolasi dan infundasi, E. Perkolasi dan dekokta. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Maserasi dan perkolasi. Selanjutnya, seorang pasien remaja perempuan di apotik bertanya dan meminta saran kepada TTK tentang keluhannya yang selalu nyeri saat haid. Si pasien juga takut untuk mengkonsumsi obat-obatan kimia dan hanya mau mengkonsumsi bahan-bahan alami saja. Salah satu tanaman yang dianjurkan oleh TTK adalah rimpang kunyit. Apakah nama simplicia dari tanaman yang disebut di atas? A. Curcuma rhizome, B. Curcuma domestica rhizome, C. Camperia rhizome, D. Languatis rhizome, E. Rhizoma rhizome. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. Curcuma domestica rhizome, di mana kunyit atau kunir nama latinnya Curcuma domestica termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya,
Salah satu metabolit sekunder dari daun teh yang dapat diisolasi adalah kafein. Dari serangkaian tahapan pada proses isolasinya, dibutuhkan penambahan pelarut yang berfungsi untuk memberikan suasana asam, sehingga garam alkaloid lebih mudah larut dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Pelarut apakah yang ditambahkan untuk tujuan di atas? A. Air. B. Kloroform. C. Etanol. D. Metanol. E. PB asetat. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. Kloroform. Selanjutnya, pasien datang ke apotek mengeluhkan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Sebagai seorang TTK, boleh memberikan obat anti alergi kepada pasien. TTK mengetahui bahwa antibodi di dalam tubuh sedang bereaksi dan ada imunoglobulin yang sedang tinggi. Imunoglobulin apakah yang dimaksud? A. Imunoglobulin A. B. Imunoglobulin G. C. Imunoglobulin M. D. Imunoglobulin E. Imunoglobulin D. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Imunoglobulin A. Selanjutnya, seorang TTK diminta untuk melakukan identifikasi sakarin di dalam minuman gelas yang dicurigai mengandung sakarin. Sakarin adalah pemanis buatan yang diperbolehkan dalam minuman dalam kadar tertentu. Sakarin bersifat asam sehingga dapat dititrasi dengan menggunakan larutan baku basah. Metode titrasi apakah yang dimaksud? A. Alkalimetri. B. Asidimetri. C. Argentometri. D. Permanganometri. E. Kompleksometri. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Alkalimetri. Selanjutnya, pasien datang mengeluhkan gatal di sela-sela jari kaki dan terdapat lingkaran putih. TTK mencurigai pasien terkena panu dan memberikan pasien kalpanak cair. Pada kemasan obat terdapat logo lingkar biru dengan tepi hitam dan terdapat peraturan. Peraturan apakah yang dimaksud? A. P nomor 1. Awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. B. P nomor 2. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. C. P nomor 3. Awas obat keras tidak boleh ditelan. D. P nomor 4. Awas obat keras hanya untuk dibakar. E. P nomor 5. Awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini Jawabannya gratis. B. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Ini termasuk peraturan P nomor 3. Kebetulan untuk soal ini mungkin ada kekeliruan. Selanjutnya, seorang TTK membuat tablet paracetamol yang hasil dari tablet tersebut terpisah sebagian atau seluruhnya atas dan bawah. Hal ini disebabkan oleh terlalu banyaknya tekanan saat pencetakan, udara yang terperangkap saat granulasi terlalu kering, pemasangan punch dandi yang tidak pas. Apakah nama istilah dari kejadian di atas?
A. Capping, B. Sticking, C. Chipping, D. Binding, E. Mottling. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini Jawabannya gratis. A. Capping. Selanjutnya, Pak Tony umur 35 tahun dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar diri dalam kurung shock. Dari hasil pemeriksaan, ternyata kadar gula darah Pak Tony 400 mg per desiliter. Keadaan asidosis, ketonemia, dan ketonuria. Penyakit apa yang diderita oleh Pak Tony? A. Hipertensi, B. Hipertiroid, C. Hiperglikemia, D. Hiperlipidemia, E. Hipoglikemia. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Hiperglikemia. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan, silakan isi di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.